Mbak Dato idolanya siapa ya? Idola saya itu driver ya. Kalau di Indonesia itu satu, saya ingin ketemu, tapi saya nggak sampai kecapean. Sebenarnya saya ingin ketemu, kedua saya ingin mengikuti jejak, tapi saya nggak ada yang mensori. Sebetulnya saya mampu. Idola saya itu Tinton, pembalap nasional itu Tinton Suprapto. Tinton Suprapto itu pada waktu itu saya tahunya itu jadi juara balapan di Malang, di Jawa Timur, di Malang, di Singosari. Kalau ada balapan itu Tinton itu pasti ikut, di Jawa Timur itu pasti ikut. Saya pasti melihat. Seperti go-kart. Go-kart itu kan mobil kecil kan, sepeda motor itu. Itu di Malang itu kalau go-kart di Jawa Timur, di Malang di Jalan Ijen itu saya masih muda itu saya lihat gitu. Itu jadi juara itu memang. Cara bawa drivernya itu memang saya akui hebat. Cuma saya sebetulnya ingin ketemu, saya nggak bisa loh kalau orang seperti saya kan nggak bisa. Waktu disentul aja saya tahu. Waktu lomba disentul itu nyoba disentul Jawa Barat itu saya tahu, lihat itu. Cuma saya ingin ketemu. Sebetulnya saya ingin minta tanda tangan. Kalau tahu saya minta, saya nggak bisa kan. Padahal idola saya. Kalau Tinton Suprapto itu anaknya kan membalap. Itu anaknya Tinton Suprapto itu Ananda Mikola. Itu hasilnya Tinton Suprapto kan hasilnya orang Jawa Timur, orang Blitar. Itu orangnya buta. Itu pembalap nasional, itu idola saya. Itu jadi Tinton Suprapto sama Tommy Soeharto itu satu leteng sama Tommy Soeharto itu. Saya itu waktu itu kalau balapan di Jawa Timur pasti saya lihat itu. Jawa Timur kan tempat balapan mobil rally dulu itu kan di Singosari, di belakangnya asrama Armet itu. Itu loh. Tapi seandainya masih hidup, saya dipertemukan, saya minta kenang-kenangan di Tinton. Atau nggak bisa ketemu Ananda, putranya yang namanya Ananda Mikola, saya minta tanda tangan atau minta kaosnya itu. Biar ini Ananda Mikola kan putranya Pak Tinton Suprapto. Lah saya itu kan penggemarnya. Gitu loh. Saya tahu persis, saya nggak bohong. Waktu itu kan Tinton waktu itu membawa mobil itu Toyota, jenis merek Toyota. Saya tahu waktu itu Toyota Corolla. Mbak, doa untuk driver setelah pandemi ini? Ya kalau menurut saya doa, ya semua sopir di Indonesia pandemi ini kita harus kan tabah. Memang kita kan kena musibah pandemi ini ya. Kita harus tabah. Ya kita harus sabar, semangat kerja, kita melayani masyarakat, melayani penumpang setulus hati aja. Doa saya semoga kita dikasih kesehatan ya. Semua sopir seluruh Indonesia yang melayani penumpang di daerahnya masing-masing ya harus sabar ya. Semua kan kena musibah ini kan nggak cuma driver satu, semuanya kan. Terutama driver yang luar kota, supirnya bis itu ya nggak supir bis semua, supir lah. Ya sabar ya, kita berdoa, kita minta dengan cepat selesai gitu, biar ekonomi biar lancar lagi gitu. Loh saya aja Surabaya Jogja Mbak dapat penghasilan 28.000 itu pernah, sering. 28.000 rupiah. Kalau 50.000, 60.000, 40.000 sering. Kalau saking sepi Mbak, nek ditinggali dari hasilnya, kali resiko ini kan mboten sesuai. Hasilnya saya ini sopir saya Jogja kok oleh kaya 28.000. Enten tiyang Mbak, mboten percaya. Kula dodoaken kitire. Lho, kitire. Saya dapat 28.000 hasilnya.
nggak sesuai sama resiko sama hasilnya supir itu Surabaya Jogja sama orang asong-asongan itu kalah aslinya loh, aslinya kalah, asli kalah. Tapi kalau kita kan kerja lain kan nggak bisa. Cuma kalian saya kan jadi driver. Itu saya dapat hasil 28.000, 40.000, 50.000, 100.000 itu ada buktinya, nggak bisa dibohong itu. Kan ada kitir. Gitu. Pesan untuk manianya Pak gimana? Ya pesan mania kalau masalah ini subscribe ini kalau nggak di channel kan nanti saya ganyang, ketahuan saya ganyang, pasti saya kejar, saya ganyang, maksudnya ganyang itu kan dibunuh. Oh, iya. Bahasa ganyang itu bahasa dulu, bahasa Jawa itu orang tua saya bahasa itu ganyang itu bahasa Jawa itu dibunuh. Kebetulan kan orang tua saya dulu itu kan jagal. Orang tua saya sendiri itu jagal. Kalau ada orang yang saya ganyang itu apa? Bunuh. Nah, akhirnya di subscribe ini kalau nggak di subscribe ini ya saya ganyang. Kalau saya bawa mobil ya saya tabrak, gitu. Saya tabrak pasti itu. Tolong di subscribe ya teman-teman. Ya. Gitu. Ya tolong ya teman-teman di subscribe ya. Ini saya Mbak Dato ya keadaan rumahnya ya gini, gitu. Kalau nggak jadi ya saya ganyang. Mbak Dato, jadwal pemberangkatan dari Surabaya ke Jogja, Jogja ke Surabaya itu jam berapa Mbak? Kalau saya kan pemberangkatan mobil saya kan mobil cadangan. Iya. Yang pasti saya itu sore. Jadi jamnya nggak bisa ditentukan. Kalau ingin tahu saya kerja jam berapa itu tanya kantor atau tanya mandoran atau jangan tanya teman. Kalau teman saya berangkat jam belakangnya dia di Wara dikira oh sudah berangkat. Jadi yang tahu mandoran, yang punya nomor bel kantor itu tanya di PS kantor, Pak Dato itu jalan jam berapa gitu, atau mandorannya di Bungur jam berapa. Kalau yang di Jogja tanya mandoran Jogja itu pasti tahu Pak Dato jalan angkatannya jam berapa itu tahu, tanya itu. Jangan tanya teman. Kalau teman saya di belakangnya dia pasti dia bilang oh sudah berangkat, padahal saya belum berangkat. Kalau dari Jogja Mbak ke Surabaya jamnya sama juga, nggak bisa ditentukan. Kalau saya jamnya kan pindah-pindah. Kalau ingin pergi ke Surabaya dari Jogja itu tanya mandoran, Pak Dato jalan jam berapa, angkatan di Jogja jam berapa, itu tahu. Tapi yang pasti kalau Pak Dato Surabaya Jogja Surabaya itu Surabaya Solo Jogja itu saya Pak Dato nggak pernah terlalu banyak akal. Maksudnya banyak akal embong sepi, standby, ngetem nggak sampai Pak Dato nggak sampai ngecewakan penumpang gitu loh. Kalau supir kan banyak yang ngecewakan penumpang, usaha panjang dia ngetem nunggu belakang, itu keliru kalau prinsip saya. Nah kalau Surabaya Jogja Surabaya kan jauh, kalau kita terlalu banyak ngetem nggak sampai di garasi, istirahatnya kurang, hasilnya cuma selisih berapa. Kalau selisih 200 300 ya percuma. Kalau kita lebih cepat penumpang pasti nyari, lain hari pasti nyari gitu. Itu kalau mau naik dari Solo ke Surabaya tanya mandoran Pak Dato jam berapa tahu. Apalagi jangan mandoran, warung depannya terminal Solo, bakul tahu, bakul terutama di Solo itu tahu. Makanya kalau PO lain, kalau sama Pak Dato satu arah, Pak Dato belakangnya bingung dia. Loh ya nggak sombong gitu, itu bisa dibuktikan. Ini ada mobil lain, ini mobil lain, ini Pak Dato. Ini mobil dua ini bingung. Wah belakangnya saya itu Pak Dato, bisa bingung. Saya itu sering, saya itu disokok dikasih rokok. Padahal saya depannya nanti kamu cari di mana ya rokok. Supaya apa? Karena saya dikasih rokok itu, saya selesai nyari saya suruh amblas. Tapi saya nggak mau. Saya bilang saya nggak rokok. Itu. Kalau saya
saya tampani, saya ambil, harga diri ya nggak ada, gitu loh. Jadi kalau ada penumpang kalau sudah saya kosong, saya kalau ada penumpang saya ambil, wah nanti selesai kasih rokok ada penumpang diambil lah, gitu loh. Kerja saya kerja. Sportif ya Mbak? Hah? Sportif? Iya harus sportif. Nah itu seringnya saya dikasih depan saya rokok itu sering. Kadang-kadang kasih rokok, kasih makan itu dibayar saya enggak mau. Enggak usah. Saya punya uang sendiri. Itu prinsip saya kerja. Makanya seperti PO lain. Jangan orang supir itu ngelamar supir jangan pandang usia. Nah kalau saya usia boleh lanjut ya, usia boleh tua, boleh lanjut, tapi jiwa dan tenaga harus muda. Itu yang ini prinsip saya. Jiwa dan tenaga kita melayani penumpang, kita melayani masyarakat. Gimana caranya kita melayani masyarakat bisa nyaman, duduk nyaman, penumpang nggak telat, tujuannya yang dituju itu nggak telat, sampai selamat itu. Gimana caranya? Ya tiru aja seperti Pak Datuk. Kalau ingin tahu naik di Pak Datuk, dibuktikan gitu loh. Prinsipnya pesan saya itu buktikan. Kalau ingin tahu ya naik ikut aja Pak Datuk gitu. Cara mah mobil di mana, ngantuan apa enggak,